Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi itu akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi yang kamu miliki, atau menggambarkan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut dari kondisi perasaan. Kenapa saya mengatakan dari kondisi perasaan? Mungkin satu energi tersebut selalu menerima yang namanya konflik. Bukan hanya konflik yang diterima, situasi kekecewaan pun sangat mendalam untuk dirasakan oleh satu energi tersebut. Ibarat terlalu banyak berekspektasi, tetapi ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima atau yang terjadi.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap kondisi batin. Kenapa saya mengatakan letaknya terhadap kondisi batin? Bisa saja untuk saat ini batin yang dimiliki oleh pihak lain seperti menerima suatu hasil yang dimana hasil tersebut berupa suatu tindakan di luar dari dugaan. Bisa saja saya kategorikan, Wak Geng, antara batin dengan pemikiran tidak sinkron, sama-sama memberikan sinyal begitu sangat emosional. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu untuk saat ini, Wage. Bagaimana atau sejauh mana yang kamu terima dari ketulusan kamu yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Saya hanya sekedar ingin bertanya, bukan untuk menyalahkan diri kamu dan bukan untuk menghakimi diri kamu. Apa feedback dari rasa ketulusan yang kamu berikan tersebut, Wage? Apakah ada situasi kebahagiaan, kenyamanan, atau ketenangan, atau rasa keterpurukan yang kamu terima dari kondisi ketulusan kamu tersebut? Karena pertanyaan yang saya berikan tadi, saya hanya bisa mengategorikan hubungan asmara yang selama ini kamu jalankan, sesuatu hal yang membuat diri kamu selalu bersedih. Hubungan asmara yang selama ini kamu jalankan membuat diri kamu dari hati kamu yang paling terkecil ada suatu pergerakan yang mengarah terhadap kata penyesalan. Karena hubungan asmara yang selama ini kamu bina terhadap orang yang kamu prioritaskan hanya memberikan diri kamu suatu hasil yang dimana hasil tersebut tidak ada kata kebahagiaan. Ibaratnya kamu itu sudah kehilangan kebahagiaan dari hubungan asmara kamu, tetapi kamu berusaha untuk memberikan hubungan asmara tersebut agar bisa seimbang ataupun stabil. Apa yang membuat diri kamu itu selalu mempertahankan hubungan asmara kamu, sementara diri kamu hanya bisa menangis? Apakah diri kamu menjaga agar orang lain tidak bisa memandang diri kamu di dalam hubungan tersebut, hubungan yang penuh dengan kehancuran akibat dari perbuatan manusia itu? Apa sih sulitnya
mengatakan bahwasannya hubungan asmara saya tidak baik-baik saja? Apa sulitnya membuat diri kamu untuk bersikap tegas dan bersikap arogan di dalam hubungan asmara kamu, kalau hubungan asmara kamu itu tidak lagi memberikan diri kamu suatu ketenangan? Karena ketika diri kamu berani untuk mengambil suatu sifat atau ketegasan di dalam hubungan asmara kamu itu, antara ingin melepaskan atau ingin mempertahankan, toh juga hasilnya kamu yang menerima. Karena keputusan itu kembali terhadap diri kamu. Walaupun orang yang kamu prioritaskan sudah pergi meninggalkan diri kamu atau belum pergi meninggalkan diri kamu, tetapi diri kamu selalu disiksa, baik secara perkataan, pemikiran, atau tindakan. Kamu harus bisa menghapus kesedihan kamu dari perbuatan manusia tersebut. Karena semakin kuat diri kamu untuk berada di dalam kondisi tersebut, semakin kuat juga manusia itu akan memperlakukan diri kamu di dalam kondisi yang sama. Saya berbicara seperti ini karena kartu yang saya pegang ini yang mengharuskan diri saya untuk berbicara seperti itu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang. Kesedihan mendalam, padahal memiliki kepercayaan terhadap sesuatu hal yang dibina. Buat diri kamu merasa bebas, walaupun kebebasan kamu itu diawali dengan kesedihan. Memang awalnya pahit, tetapi dibalik dari kesedihan kamu, kalau memang diri kamu menginginkan suatu kebebasan, ada nilai positif atau ada nilai keberkahan atau ada pesan yang akan secara tidak langsung terkoneksi terhadap alam semesta. Begitu saya mengangkat kartu yang saya pegang ini, Wageng, saya tidak tahu harus berbicara seperti apa terhadap diri kamu. Saya tidak tahu harus mengatakan seperti apa lagi terhadap diri kamu ketika diri kamu masih dihadapkan terhadap orang yang selalu menyakiti diri kamu, tetapi diri kamu selalu saja bersabar. Secara perkataan, iya kak, saya ingin pergi, saya ingin ini. Tetapi dari kondisi perasaan kamu, masih ada yang saya lihat satu faktor diri kamu itu berada di dalam kondisi yang sama. Wow. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu sekali lagi, Wak Geng. Kalau seandainya tangan saya ini cukup panjang, saya akan memeluk diri kamu dan mengatakan serta menghapus air mata kamu itu dan berbicara, kamu masih memiliki Sang Pencipta. Di balik dari kesedihan kamu pasti ada kondisi kebahagiaan yang akan nampak dan akan kamu terima. Itu yang bisa saya katakan terhadap diri kamu, Wak Geng. Dan semoga perkataan saya tadi bisa dijamah oleh Sang Pencipta dan diri kamu keluar dari kondisi kesedihan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada satu hal yang sangat saya takutkan dari posisi energi kamu tersebut, yang selama ini tidak bisa dan tidak pernah saya katakan terhadap diri kamu. Yang saya takutkan itu cuma satu. Bentuk kekecewaan, bentuk sakit hati,
bentuk di mana diri kamu terlalu banyak mendapatkan konflik dari orang yang kamu prioritaskan, takutnya kamu akan membuat kondisi tersebut menjadi sesuatu hal penuh dengan dendam. Itu yang saya takutkan terhadap kondisi energi kamu. Kalau diri kamu sudah bisa, masih ibaratnya rasa sakit hati kamu itu berubah menjadi kondisi dendam, kamu tidak akan pernah peduli terhadap orang yang pernah kamu prioritaskan bagaimanapun kondisinya. Itu yang saya takutkan, makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, pergi, lepaskan, dan lupakan. Itu dia, Wak Geng. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, yang dimana di awal perkataan saya tadi, ketika diri saya mengatakan ada bentuk batin yang dimana batin itu menerima konflik, karena batin itu masih menyimpan suatu kenangan yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut. Kenangan itulah yang membuat manusia itu untuk saat ini merasa seperti tersakiti. Kenangan itulah yang selalu membawa manusia itu mengganggu diri kamu dan memberikan diri kamu berbagai komunikasi. Itu yang saya lihat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Devil, seakan-akan kata The Devil ini memberikan suatu pembuktian manusia yang selama ini kamu prioritaskan hanya menganggap diri kamu sebagai bentuk untuk melampiaskan suatu gairah yang selama ini dia inginkan terhadap diri kamu. Suatu bentuk pelampiasan agar manusia ini bisa mendapatkan suatu kestabilan di dalam kehidupannya. Kalau memang manusia ini menganggap diri kamu sebagai orang yang bisa untuk dihargai dan diberikan suatu kebahagiaan, tidak akan mungkin kedua kartu yang saya pegang ini keluar untuk pertama kalinya. Iblis dengan kesedihan. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini bisa masuk secara logika kamu, atau menurut diri kamu perkataan saya tadi menggambarkan kondisi di masa lalu kamu, atau menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Saya tidak tahu. Tetapi kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi memberikan suatu gambaran terhadap kondisi kehidupan kamu ketika membina hubungan asmara, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Devil, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, saya mengakui manusia ini terlalu pintar untuk memanipulatif. Saya mengakui manusia ini masih menginginkan berbagai kebebasan. Dan saya mengakui bagi manusia ini komitmen
bukan mengharuskan untuk diperdulikan, tetapi mengharuskan untuk bersenang-senang. Saya yakin dan saya percaya manusia ini ketika menjalin suatu hubungan, selalu hubungan itu diberikan suatu rasa tekanan. Dan saya yakin ketika manusia ini bersama dengan diri kamu, manusia ini meliciki kamu di belakang, mencari suatu hubungan yang kurang sehat di belakang kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu The Devil ini seakan-akan ada satu bentuk tabur tuai dari bentuk kekecewaan kamu yang selama ini kamu rasakan. Yang dimana kata The Devil ini, kata buruk yang terlempar terhadap manusia itu, seakan-akan manusia ini seperti dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi terpuruk, dan kondisi fisik yang sangat melemah. Ada kondisi fisik yang melemah ini, Wak Geng. Atau jangan-jangan manusia ini sedang lagi sakit atau bagaimana, ibarat tabur tuai. Ya, mudah-mudahan tabur tuai tersebut dia rasakan agar manusia ini bisa menyadari mana yang seharusnya untuk diperbaiki dan mana yang seharusnya untuk ditinggalkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Justice, wow, lumayan cukup mengerikan, lumayan cukup menyiksa diri kamu di masa lalu ketika bersama dengan manusia itu, yang dimana diri kamu selalu disalahkan, selalu disudutkan, selalu menekan, padahal diri kamu tidak tahu di mana letak kesalahan kamu, dan kamu selalu memberikan ketulusan, selalu salah di depan matanya, dan diri dia selalu benar di hadapan kamu. Kamu tidak bisa berkutik untuk bertindak berbagai cara untuk membuat diri kamu itu benar di hadapan dia. Karena diri dia masih menganggap saya yang paling dipentingkan. Tetapi di balik dari situasi dengan perkataan yang saya katakan tadi, yang dimana diri kamu selalu disalahkan, ada satu energi yang berada di dalam energi kamu, yang dimana energi tersebut ingin menyampaikan suatu bentuk pesan terhadap alam semesta agar alam semesta memberikan suatu keadilan terhadap diri kamu. Saya rasa bentuk keadilan itu secara perlahan-lahan sudah terjadi terhadap manusia itu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena keluar kartu The Devil. Sesuatu hal yang dia ciptakan atas dasar kebebasan, itu akan membuat diri dia menerima suatu hukuman berupa tabur tuai. Tetapi perlu kamu ketahui, pesan ini disampaikan oleh energi yang bergerak di dalam energi kamu. Mungkin diri kamu menyadari energi pergerakan itu dari siapa? Dari leluhur kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 2 pedang. 2 pedang yang bersilang, kondisi mata tertutup. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kedua pedang tersebut, saya yakin dan percaya hubungan asmara kamu itu
membuat diri kamu tidak bisa bergerak kemana-mana. Ibarat terkurung di dalam kondisi kesedihan. Dia yang melakukan kesalahan, kesalahan itu dilemparkan terhadap diri kamu sehingga diri kamu seperti orang yang selalu bertanya-tanya, bagaimana hubungan asmara seperti ini? Situasi kebuntuan hubungan asmara yang selama ini kamu bina. Dia mah enak, bebas, tidak ada yang mengatur, sementara diri kamu tidak pernah bebas, seperti dikurung. Itulah posisi diri kamu. Sampai di sini bisa kamu mengerti secara logika kamu, Wak Geng? Saya hanya sekedar memberikan diri kamu suatu informasi, bukan untuk memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi 4 kartu inilah yang saya lihat terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower, kamu yang berusaha untuk membangkitkan hubungan asmara kamu, tetapi manusia itu yang menghancurkan. Kamu berusaha untuk membuat hubungan asmara kamu agar bisa harmonis, tetapi manusia itu selalu mengizinkan pihak lain untuk ikut campur di dalam hubungan asmara kamu dengan tujuan apa? Agar hancur, agar diri kamu bersedih, agar diri kamu tidak bisa menikmati ketenangan. Tetapi kalau saya mengangkat kartu The Tower, Justice, dengan The Devil, ketiga kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap sesuatu hal yang negatif. Keadilan terhadap orang yang menganggap diri kamu selalu disalahkan dan meremehkan diri kamu. Keadilan itu akan ada bentuk kehancuran, tetapi kehancuran itu pertama-tama menyangkut terhadap kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang untuk saat ini sedang sakit-sakitan. Wow, saya tidak tahu, sampai di sini saja saya cukup mengatakan kata sakit-sakitan. Karena kalau saya melebar lebih jauh, itu seakan-akan saya sudah melebihi kapasitas saya dari yang kamu bayangkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Seven of Cups. Terdiri dari 7 cawan. 7 cawan, kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, manusia ini masih berharap agar bisa kembali terhadap diri kamu. Tetapi kembalinya manusia ini bukan menurut versi yang kamu duga-duga nanti. Manusia ini masih berhayal agar bisa membina hubungan kembali terhadap diri kamu, tetapi hayalan dan harapan tersebut mungkin terjadi, tetapi terjadinya dengan versi yang dimana kondisi manusia itu tidak lagi memiliki yang namanya gairah hidup. Dengan kondisi penyakit, kehancuran, keputusasaan, kesedihan, yang dimana manusia itu akan mengakui bentuk karma akan terjadi terhadap diri dia. Tabur tuai. Bukan hanya itu saja, Wak Geng. Karena yang saya lihat untuk saat ini, terlalu banyak orang yang meremehkan diri kamu, baik dalam kondisi pekerjaan, hubungan bisnis, dan di ruang circle kamu. Tetapi kamu tenang saja. Tabur tuai akan diterima dari orang yang meremehkan diri kamu karena keluar kartu Justice. Oke, Wak Geng,
Hanya itu yang bisa saya katakan terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.